Nah, udah. Punya udah service kan? Nah, Bu, saya service-nya mau Oracle tanya, Bu. semua uninstall. Ini cara uninstall Oracle 19C. Jadi nanti kamu install lagi ya. Ini siapa yang ngomong nih? Iya, nggak apa-apa. Saya yang share Faiz screen ya? Faiz, Bu. Yang mau tanya barusan Dimas. Ya, Dimas tanya apa? Ini nanti recordingnya Iya, direkam. iya. Direkam nanti saya kasih. Yang apa namanya yang sempat saya rekam nanti tak kasih ya, walaupun itu anak malam atau anak atas ya. Percobaannya kadang beda-beda soalnya. Padahal sama. Nah, Oracle semua yang namanya Oracle running-nya stop semua. Nah, tak matikan CMD-nya. Terus service-nya stop semua. Nanti recordnya di-share di GCR ya, Bu? Ya. Udah? Masih loading, Bu. Besar kayaknya. Itu kan apa? Ini database-nya kayaknya. Nanti Bruski jam 9 mau off dulu rapat sebentar. Jam 10, kalian jam 10 sampai jam 12 ada itu enggak? Ada matkul enggak? Kan hari ini matkulnya MBD aja, Bu. Ini MBD. PSDP sampai ta? SBD. Yang PSDP. Nah, ya udah. Enggak, nanti setelah kamu tak ajarin uninstall ini, gitu ya. Kamu nyoba yang mau uninstall silakan. Materinya yang teori sudah tak taruh di apa namanya? Di GCR, itu teori tentang database interface. Nanti kita cek ke SQL Plus ya kayak gini ya, SQL Plus. Sama yang satunya itu OEM. Database interface-nya itu ada ISQL sama SQL Plus, ada OEM. ISQL itu sudah jadi apa? OEM. Seperti itu. Jadi setelah saya rapat sebentar, paling satu jam mungkin ya. Nanti saya kembali lagi ke kalian. Kita praktikum sampai jam 12 nggak apa ya? Udah kamu apa namanya? Runningnya sudah kamu stop semua servisnya. Cuma butuh stop aja, bukan uninstall, stop sudah. Sekarang kamu tekan tombol Windows, kamu ketik regedit yang biasanya kamu ketik CMD. Ada regedit. Bukan bukannya, Bu. Apa? Regedit, nah itu. Oke. Stop, cari yang namanya Oracle. Caranya kamu cari di komputer. Ada tulisan HK local machine. Terus /software. HK local machine software Oracle. Saya chat mana chat? Saya tulis itu. Jadi satu stop service Oracle. Di services. Dua regedit. Tuh, cari itu. Nah, masuk ya. HK kok current bukan current user. Saya minta HK local machine. Local machine, Bu. Oh ya, local machine terus software. Oracle apapun yang nama itu udah ya, benar ya? Iya, Bu. Klikkan Oracle sih, soalnya itu komputer HK current user. Nah, oke. Kemudian di Oracle-mu itu kamu cari yang apa isinya default sama install log ya? Iya. Itu kamu del. Dua-duanya. Jadi apa? Di situ di dalam Oracle ada key ora DB19 home 1 enggak? Ada. Nah, ini default sama install lognya saya dulu ya, Bu. Gimana? Default sama install lognya dulu.
Yang di itunya aja. Yang di key. Yang di Oracle-nya kan? Bukan. Oh, Key. yang di key. Ah, itu kan ada key. Saya tunggu dibaca. Kamu install VirtualBox nggak? Atau Java Deploy? Udah saya uninstall kemarin, Bu, soalnya kebesaran. Oh, oke. Aku baca dulu ya. Itu ada Iya. DB-nya, DB-net-nya, kemudian DB Manage, DB-net Manage sama Oracle Recovery Service. Berarti cuma itu ya. Yang kamu delete hanya key ora DB19 Home, ODP-net Management sama Oracle MTS Recovery Service itu delete. Foldernya. Ya pokoknya semuanya wis terserah. Yang jangan Java deploy. Berarti Takut. ini ODP-net. Sebenarnya apa cara ngapus ya? Dihapus isinya, Bu. Isi foldernya. Apa? Dihapus Ya langsung klik foldernya. kanan delete enggak sudah. Ya, bisa sebentar. Oh, bisa. Tutup mata, wes, tutup mata. Yang Kiora, ODP-net Manage sama Oracle MTS. Yang jangan Java deploy itu jangan. Oke. Kalau ada VirtualBox juga jangan. Yang saya minta delete itu. Nggak ada, Bu, VirtualBox. Saya udah tak uninstall ya. Sudah? Kemudian tadi di HK local machine software ada wow note yang Oracle enggak? Ada WW, wow. Software di software tetap software. Software ada tulisannya wow, WW, bawah bukan Oracle. Nah, itu. Wow. Nah, 6432. Itu berarti apa di 64-mu atau 32-mu ada enggak? Nah, itu Oracle diklik. Sik, tunggu. Digedein toh. Nah, Java deploy-nya jangan ya. Sekali lagi jangan. Itu tunggu dulu, lihat dulu. Sik. Di situ yang nama tulisannya Oracle ada key deploy, key Oracle client, ODP-net, ODP manage ya. Nah, itu di Oracle ada apa aja sih kalau kamu klik? Itu ya. Ya wes. Hapus mana ya wes. Udah ya? Sudah, Bu. Terus habis itu masuk lagi ke lokal mesin itu ada yang namanya sistem. Terus current control. Software, jangan current control set. Bukan service. Software apa service? Service. Sekarang service. Gedein pokoknya itu. Klik ininya. Bukan. Nggak foto itu betul. Nah, tarik. Nah, tarik. Itu ada yang Oracle nggak? Ya wes, delete aja. Yang mana, Bu, yang di delete? Yang ada tulisannya Oracle Job Scheduler, Oracle OraDB Home. Ya wes. Pokoknya yang tulisannya Oracle ya. Bisa bosan. Udah, Udah. Udah.
di reboot sistemnya. Windowsmu rebootan. Restart. Selamat menunggu 20 menit, Bu. Saya sebentar, kalau nge-restart 20 menit. Habis nge-restart, nanti delete semua Oracle folder yang ada di C ya. Oke. Oracle base atau di D yang kamu install itu pokoknya semua Oracle folder related-nya itu kamu del. Oke, Bu, sebentar, Bu. 20 menitan, Bu, baru nyala lagi. Sebentar. 30. Udah. Faiz, buat laporan tambahan ya. Nanti P4-nya selain database interface, kamu membuat laporan untuk acara uninstall itu. Ini kan ada videonya. Biar teman-teman yang lainnya tahu. Kan kamu tinggal screenshot dari videonya Bu Rizky yang ini kan, yang direkam. Bisa ya? Bisa, Bu. Bingung. Tuh, ya apa sih? Nanti minta Faiz Dimas. Langkah-langkah uninstall Oracle 19C. Jadi khusus Faiz, tambahkan laporan praktikumnya ada itu ya. Oh, Faiznya nggak dengar ya. Yang lainnya nanti saya diinfoin Faiz ya. Suruh nambah itu. Yang lainnya ada yang TNC error lagi. TNC not connected. Faiz kan bilang tadi TNC-nya not connected, terus connected. Berarti harusnya nggak ada masalah ya yang lainnya. Pokoknya servisnya dinyalakan. Terus sekarang kita mulai, sambil nunggu Faiz online, kita mulai untuk yang itu ya. Teori terkait database, interface, dan SQL basic. Nah, kita bahas di sini tuh kita masih terkait dengan Oracle Database 19C. Kenapa 19C? Sebenarnya dari 10, 11, 12, dan seterusnya sampai 19C itu dia fiturnya selalu bertambah. Dari high speed data ingestion, active data DML-nya, kemudian automatic indexing gitu ya, sampai ada hybrid partition table, dan JSON improvement, jadi penggabungan dengan JSON juga. Dia sudah support di situ. Nah, sebenarnya pada intinya 19C itu bukan mengurangi fitur, tapi dia menambah fitur. Yang Bu Rizky pakai itu pengenalan masih untuk tahap manajemennya, manajemen dari sistem basis data. Jadi kita tes yang awal, jadi install, kemudian create database, manage, kemudian sampai ke pembuatan NetK gitu ya, Network Oracle Configuration. Kemudian sekarang kita nambahkan lagi untuk pengenalan database interface. Nah, sebelum ke database interface, sebenarnya itu supaya kalian paham dengan fitur database sampai ke dalamnya. Ini saya sisipkan sedikit terkait dengan SQL basic dulu gitu ya untuk yang di Oracle, di mana untuk awal adalah kalian harus kenal dulu dengan gimana sih query kalau di object relational database pada Oracle gitu ya. Nah, ini masih contohnya ada percobaan yang di 10 sama di 11 kalau nggak salah. Jadi objek datanya tetap ditentukan oleh user, kemudian kompatibel semuanya dengan database relasional. Kemudian di Oracle tetap fiturnya bisa menambah atau mendukung multimedia atau objek yang besar. Fitur servernya semakin lama kualitasnya semakin tinggi dan sekarang malah automatic ini ya, automatic indexing bagusnya. Nah, kalau penyimpanan data pada berbagai media kan bisa pakai apa? Electronic spreadsheet,
kabinet ataupun database ya. Nah, di Oracle dia menggunakan database. Nah, database kan bisa isinya bermacam-macam. Dari kalau misalnya mau database perusahaan, misalnya ada customer, departemen, kemudian ada employee gitu ya, kemudian grade level dari salary-nya itu juga bisa. Semuanya masuk ke dalam database. Nah, kumpulan database relasional itu ada bermacam-macam. Misalkan dari dalam satu database gitu ya, dia punya tabel employee, dia punya tabel departemen. Nah, model kalau pada Oracle, dia itu dari sistem di klien-kliennya, kemudian dimodelkan, kemudian dijabarkan entitas-entitas tiap database-nya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bikin database Oracle kan tinggal pakai gitu ya. Tapi sebenarnya itu di situ ada skema-skema yang digambarkan pada database Oracle sendiri sebelum masuk ke Oracle Server. Jadi kalian tetap harus belajar yang namanya ERD. Nah, materi ERD kemarin sudah Rizky kasih supaya kalian ingat kembali gitu ya. Nah, diagram relasi antar entitas itu sama gitu ya sekitarannya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari satu, berarti kan many ya. Nah, many employee dalam satu departemen. Kan nggak mungkin employee-nya ada dalam 2 departemen, nggak mungkin kalau di perusahaan. Tapi kalau misalnya dia perusahaannya kayak seperti seperti di Google atau dan lain sebagainya, yang dia ngerangkap jabatan itu ya boleh, tapi kan biasanya manajernya yang ngerangkap jabatan atau direkturnya, misalnya dia direktur bagian produksi juga direktur bagian sales gitu ya. Tapi ya namanya lebih dari satu, otomatis 2 departemen. Nah, tapi kalau misalnya tapi kebanyakan pada umumnya gitu ya, itu satu employee itu ada di satu departemen, biasanya seperti itu. Jadi ada banyak karyawan yang berada di dalam satu departemen. Nah, sedangkan dalam beberapa departemen itu tidak mungkin memiliki karyawan, jadi karyawannya masuk ke departemen produksi, masuk ke departemen sales juga, masuk ke departemen keuangan gitu ya. Ya, kalau dia multitasking sih nggak masalah gitu ya. Tapi alangkah baiknya biasanya di perusahaan hanya satu karyawan itu di satu departemen, biasanya seperti itu. Kecuali bosnya. Nah, hubungan entitas modeling yang ada di Oracle gitu kan, dia otomatis ada UID-nya, yaitu unique. Unique itu biasanya tanda crash gitu ya. Kemudian tanda biasa itu name gitu ya. Tanda O itu adalah opsional. Jadi misalnya ada job title-nya opsional, ada alamatnya ya opsional. Kemudian ada nama orang tuanya opsional. Kemudian apa mana rek? Sing opsional itu. Oh, gaji opsional. Berarti ada karyawan yang nggak digaji. Loh, kok opsional, Bu? Iya, kan ada karyawan yang magang. Magang nggak digaji kan juga ada. Kemudian hanya butuh surat keterangan magang gitu ya. Tapi saya kasih tahu kalian sekali lagi, kalau kalian zaman sekarang kan zaman corona, ada istilahnya MBKM. MBKM itu mulai dari semester 5 atau 6 atau 7 gitu ya. Di situ mahasiswa boleh magang di perusahaan. Nah, kebetulan ada 6 orang dari SI itu yang kemarin daftar, yang lainnya mungkin nggak berani daftar gitu ya. Karena nggak tahu enaknya gitu ya. Nah, saya hanya mau menginformasikan kalau misalnya kalian magang, salah satunya di Indosat gitu ya, selama 6 bulan, itu kalian tetap ikut kuliah, tapi kuliahnya itu nanti ekivalensikan. Jadi kalian misalnya ikut magang MKM 6 bulan, berarti kalian itu kerja di perusahaan sana, tapi kalian boleh ikut kuliah Bu Rizky atau kuliahnya Bu Ima atau kuliahnya yang lainnya. Kalian kerja di sana, kalian mengerjakan pekerjaan sesuai arahan dari supervisor perusahaan. Jadi perusahaan misalnya minta kalian buat project, kemudian kalian bagian UI UX, atau kalian bagian bisnis proses ataupun desain
business innovation, mau entah itu IoT, entah mau itu database, entah itu mau tentang apa Android gitu ya. Dalam artian itu desain mockup yang mau dibuat gitu ya. Itu modelingnya entitasnya apa aja kamu jabarkan seperti ini. Nah, di situ itu kalian kalau magang di perusahaan itu bukan nggak digaji ya. MBKM itu digaji. Kecuali kamu MBKM-nya itu untuk tertentu ya. Kalau misalnya nama PT digaji. Jadi contoh PT Indosat ya, kalian digaji 1 bulan itu kelas kalian yang ikut daftar waktu itu. Dites dulu ya, tidak semua diterima. Dites dulu sesuai keahlian dan nanti akan ada penempatan-penempatan. Misalnya kamu, oh kamu cocoknya di bagian programmer. Oh kamu cocoknya di bagian business innovation. Oh kamu cocoknya di bagian agile development. Oh kamu cocoknya di bagian apa gitu ya. Nah, itu ada rekrutmennya untuk MBKM. Dan di situ kalau kalian memang mau bekerja setelah bekerja di semester 5, 6 itu bukan kalian lepas nggak belajar, kalian belajar sambil bekerja magang itu. Ilmu kalian memang benar-benar diterapkan di perusahaan itu. Dan kalau misalnya kalian lulus dalam magang 6 bulan itu, kalian akan bisa kesempatan setelah lulus dari UNUSA kerja di perusahaan itu. Ada beberapa kakak-kakak sekalian yang di Jakarta, di mana itu? Malang sama di Surabaya dapat penempatannya. Nah, mereka kalau nggak salah sebulan digaji sekitar 2 juta. Jadi sinau ngerjakan pekerjaan digaji. Kurang enak apa? Dan KP-nya kalian nggak perlu tanya, nggak perlu nyari KP sendiri karena itu otomatis KP karena magang. Cuma kalau KP di sistem informasi saat corona kayak gini, ini biasanya itu ya karena mahasiswa balik ke tempatnya asal biasanya cari di perusahaan sendiri-sendiri. Tapi kalau kamu ikut yang model KP MBKM, berarti kamu harus ada challenge motivasi untuk ikut berkompetisi dengan teman-temanmu seangkatan. Nah, kalau masuk ya silakan digunakan semuanya gitu loh. Apapun ilmumu. Kalau belum pernah belajar ya belajar karena kamu mahasiswa gitu loh. Mahasiswa itu mencari tahu. Nah, itu ya. Dan saya yakin nanti ilmunya banyak. Nah, ini kalau misalnya relating multiple tables, berarti kan kalau asalnya ada employee dan lain sebagainya yang saya digambarkan kayak gini, berarti kan di sini itu kalau kamu lihat manager ID sama employee ID, berarti dia kan manager ID, dia juga sebagai employee ID kan? 100 Steven, 101 Nina, 102 Lex. Nah, kalau misalnya ini 200 adalah Andi gitu ya. Nah, berarti kan 200 Andi, dia walaupun dia sebagai employee ID, dia juga sebagai manager ID, dia punya manager ID. Nah, berarti kan dia berelasi. Relasi yang lain gitu ya. Kalau misalnya di employee ID, dia ada primary key di sini, kemudian foreign key-nya di departemen. Otomatis dia nama tabelnya tabel employee. Kalau di departemen, primary key-nya dia ada di departemen ID gitu ya. Kemudian foreign key-nya bisa manager ID, bisa location ID. Tergantung dia melihat dari sisi yang mana. Nah, kalau dalam Oracle gitu ya, yang ini namanya tuple atau row atau baris, nomor 1 ini. Kemudian yang kedua ini employee ID, ini adalah primary key gitu ya. Yang nomor 3 ini adalah salary. Itu namanya kolom ya. Employee ID itu kolom, departemen itu kolom, tapi yang ini itu lebih primary key. Kemudian yang 4 itu foreign key, yang 5 ini adalah field, yang 6 itu 0 itu apa namanya kalau dia himpunan kosong, di Oracle tulisnya kayak gini, 0 kayak gitu. Nah, database interface itu yang sudah kalian coba-coba, Bruski Maksa sudah kalian coba awal itu ya. Nah, itu ada database interface yang namanya SQL Plus gitu ya. Dan kemudian ada yang namanya SQL UEM. Ketika kalian install, kalau kalian ingat ada tulisan UEM, U itu Oracle, E itu Enterprise, M itu Management. Pernah sempat Bruski show kan kalau misalnya kalian akses itu UEM-nya. Seperti itu.
Nah, SQL itu bahasa query gitu ya, structural query language gitu ya. Dia menyediakan beberapa statement yang tugasnya ya query data, insert, update, delete dalam baris, create, replace, alter, drop, dan lain sebagainya gitu ya. Dan semua kontrol akses ke database dan objeknya. Jadi kontrol akses pada database dan objeknya, termasuk ketika kalian mengenal SQL Plus, kalian mau query mau mengganti user passwordnya, kemudian mau akses ke sysdba, kalian lihat ke SQL kan. Nah, di dalam SQL itu dia mempersatukan tugas yang semuanya itu lewat suatu bahasa yang konsisten di SQL. Nah, kalau misalnya menggunakan SQL itu ada beberapa tools, ada SQL Plus, ada iSQL Plus dulu, di 10.11 namanya iSQL Plus, sekarang namanya diganti OEM gitu ya. Jadi ada Oracle Form juga, ada Report, ada Discover, gitu ya. Oracle Enterprise Management digabungkan dengan iSQL itu. Kemudian ada third party tools. Third party tools itu contohnya Java, mau ke Java, Python, atau kalian mau ke PHP, HTML, PHP itu bisa third party tools. Jadi ada program lain yang mendukung untuk kebutuhan penggunaan atau view database. Tapi kalau misalnya orang database ya dia tinggal masuk ke sistemnya. Nah, enterprise management seperti ini tampilannya. Tapi kalau yang sekarang 19 dia lebih cantik gitu ya. Saya stop share, saya cobakan. Terus nyala nggak ya? Saya lihat servisnya dulu. Jadi kita lihat service RCL-nya running. Oke, kita view. Ntar ya, Briski tes dulu. Mana instant. Jalan enggak? Mana ya Oracle. Lali ya.
Oh ya, sih. Jadi caranya mana Bruski pernah nyalain? Saya buka handphone dulu ya. Enggak sah. Dulu database. Kamu masih ingat nggak kalau misalnya nyimpen databasemu kemarin itu di mana? Lupa, Bu, lupa. Kok lupa sih? Lupa. Ora DB, ora dim, bukan. Misalnya di database, nah ini. Di itu loh yang Bruski nyimpan di DB kalau nggak salah. Kalau misalnya setelah install, kamu bilang kamu save nggak ininya itu. Masih ingat nggak? Iya, Bu. Nah, itu file yang DB itu yang kamu install itu ada link apa ke OEM. Sempat Bruski make kok waktu itu buka kan. Saya belum tak itu ini. Rekamannya belum, Bu. Yang kemarin. Yang apa? Yang OEM. Yang OEM yang sekarang ini kita bahas tentang OEM. Nah, OEM itu salah satu database interface gitu ya. Cuman masuknya itu ke port yang mana sih? Aku lupa. Sorry guys. Database kebuka nah iki. Oracle. Instant Manager. Enterprise. Distribution. Function. Kalau host, aku lali portnya 5.500 kah? Bu, ini dihapus ya, Bu ya? Apa? Apa Oracle-nya tadi? Apa yang foldernya? Sebentar, saya share nggak apa-apa, Bu? Ya boleh. Kamu search dulu sambil Bu Rizky nyari EM-nya kemarin kemana? Screen 2. Sebentar. Ini kan, Bu, yang Windows DB Home ini kan, Bu? Yang di D tapi saya misalnya yang 64 saya taruh di D, yang 32 saya taruh di C. Ya udah, hapus aja semuanya.
Ya, hapus ya. 1555/EM. Bentar, saya nyari keep-nya dulu. Mbak, handphonenya Mama. Lali. Keep. Is ajaran aku install is. Uninstall lagi tim aku bukan Lah install. ya uninstall. Rekal 32. Oh. Oke, saya ingat. Udah. Saya tes dulu. Seperti apa? Oke, keluar. Sudah guys, saya logout dulu ya. Nah, biar auto. Sudah bisa? Sudah bisa belum? Jadi search Bisa apa, dikit. Bu? Itu tadi hapus. Saya Si Faiz. masih belum, Bu. Duh, apanya yang belum? Belum uninstall. Oh ya, kamu nanti share juga, nanti uninstall juga. Nggak usah bingung, tinggal stop servisnya, kemudian di regedit, yang tadi cari di HK lokal mesinnya, baik di software ataupun di kontrol Terlalu center. banyak, Bu. Lah, Ini emang tinggal install lagi aja ya, Bu ya. apanya? Nggak usah uninstall, sudah kamu sudah uninstall ini. Ya, saya install lagi maksudnya kan. Yap, install lagi dari awal. Kan kamu minta Nah, saya gimana, Bu? Oracle. Ya. Saya gimana, Bu? Maksudnya? Oke. Ya, uninstall punya saya belum uninstall. Oh, kamu tadi nggak ngeliatin Faiz buat jalanin juga. Ya, kamu jalankan CMD, kemudian service yang ada tulisannya Oracle, kamu stop dulu semuanya. CMD terus? CMD? Jadi kalau Faiz sudah selesai kan, kamu sudah ada semua toh? Ya, sudah aman. Sekarang kamu install aman karena sudah nggak ada. Coba kamu lihat di cara ceknya di Windows, ada Oracle nggak? Bukan di situ. Nah, ada nggak Oracle-nya? Oh. Masih ada, Bu. Duar. Kok masih ada? Kamu cek, diklik-klik bisa nggak itu? Sebentar. Nggak bisa pastinya. Nggak bisa, nggak nemu, Bu. Yang nemu, ya itu loh, shortcut-nya kamu delete semua, itu di start. Iya, nggak Belum keluar. kamu delete, ya kan nggak keluar, karena datanya di dalamnya sistem itu kamu sudah ngedel. Oh, shortcut-nya masih belum saya hapus gitu maksudnya? Betul. Jadi yang perlu dihapus tuh di Oracle atau Oracle Base-nya tadi yang kamu install. Kalau Brisky kan installnya di C ya. Ada yang di D juga. Kemudian di program file. Nah, yang di C program file itu kan ada tulisan Oracle. Oracle-nya hapus dulu. Dah. Kemudian di C yang Oracle, ada nggak C Oracle? Nah, itu program file ada Oracle. Jangan ngapus reference assembly dulu ya. Cuma ya, Oracle-nya toh. Enggak. Nah, ada nggak Oracle? Nggak ada, kamu nggak nginstal. Oke, sekarang di program data Microsoft. Itu loh, bawa program data. Ada Microsoft. Bu, masa di situ? Di Microsoft-nya dulu aja. Nah,
Cari yang nama Windows. Cari Bentar, Bu. start menu. Sebentar, Bu. Agak ngeheng. ngeheng. Komputer saya ngeheng. Ya. Besok kalian yang komputernya agak bermasalah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi punya komputer, punya laptop gitu ya di rumah ataupun komputer di laptop atau komputer di rumah, beranikan diri untuk daftar MBKM yang ke PT ya biar belajar digaji gitu ya. Misalnya. Jadi lumayan kalau misalnya digaji kamu bisa nambah RAM 8 GB itu sekitar 600.000 gitu ya. Mulai sekarang banyak-banyak wakiah gitu loh, Rek. Biar dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Datang dewe. Ini ya, Bu ya? Itu apa sih start menu program? Ya, Del. Start menu. Dah, di start menu ada C user. C user belum kamu hapus, guys. C user Ada yang Oracle nggak? Ini juga, Bu. Jangan OneDrive-nya dia, itu Oracle dihapus. Nggak ada isinya. Loh, hapus naik. Kok itu Oracle nanti. Nah, wes. Dah. Kemudian hapus yang ada di recycle bin. Tong sampahmu. Recycle bin. Kotak sampah. Nggak tahu ya biasanya. Oh ini. Oke, thank you. Udah, silakan kamu install Oracle lagi. Bentar, Bu. Ini mau kurang ini. Oke. Yang Dimas Ya, belum, Bu. Ya, nanti Dimas menyusul ya. Saya sambil ngajar sambil itu ya, rapat ya. Ya, nggak apa, Bu. Oke, guys. Dah. Di download. Ajarono is. Kabar dim. Nggak apa-apa, nanti Zoom sendiri sama bersih juga nggak apa-apa. Oh, Sudah? sendiri. Ya, nanti aja tapi setelah terawih ya, setelah sholat Isya ya jam 8 lah, jam 8. Ya, Bu, nanti saya akan Atau setelah jam 3 sebelum itu. Sebelum ya. Dan yang lainnya silakan bertanya, tapi kadang ingatkan saya. Dah. Saya ingatkan nanti, Bu. Sudah, Faiz, gantian Bu Rizky mau share screen sebelum saya itu kerapat. Kamu udah selesai ya, tinggal kamu install lagi tahap awal. Minta tolong nanti recordingnya ini kamu buat Faiz, tolong buatkan laporan cara uninstall Oracle 19C. Insya Allah, Bu. Masukkan ke praktikum P4. Ya nanti biar dibaca sama teman-teman yang lainnya. Sebenarnya tuh udah ada di Google, Bu. Ya, ada harusnya. Cuma tinggal dal-dalkan aja, kan setiap sistem kan beda-beda folder Oracle-nya, tergantung database administratornya itu dia nginstal di apa. Misalnya kayak Brisky nginstalnya di D, atau bahkan Faiz tadi di D juga gitu ya. Ada yang nginstal di C gitu ya. Kalau C-nya penuh ya di D aja. Kemudian servisnya kalau yang di Haki local machine itu otomatis manualnya sama gitu ya. Start menu gitu dan lain sebagainya itu ada. Jadi dicatatlah maksudnya biar tercatat. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, sekarang gantian tadi ya database interface ya. Database interface. Ya, Bu.
database. Kalau ke database interface itu berarti kalian langsung mengakses ke sini. Ini kok ono. Nah, kalian pakai apa hostname-nya? Kalau Briski ini ternyata pakai ini /5500/em. Loh, nggak iso. MSI. Oh. Nah. Tapi pastikan dulu service apa namanya Oracle-mu jalan ya. Nah, kalau gitu kamu tinggal masukkan user sistemmu, passwordnya apa tadi itu ya. Container name-nya itu kamu isi yang PDB dan lain sebagainya. Oracle Ya enggak, yang itu loh, yang kadang Oracle PMBD atau PBD, PBD, terserah kan. Cara ngecek kontainernya kamu udah bisa toh, yang kemarin Bu Rizky kasih. Belum bisa Bu, saya Bu. Waduh. Wah, ya kalau belum bisa nggak usah dikosongin aja, tinggal login. Pakai sistem sama password aja nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ada container name-nya, berarti kamu masuk ke kontainer 1, kontainer 2 atau kontainer 3. Nah, di sini ini seorang administrator DBA itu dia bisa mengakses dari luar sistem. Sama kayak localhost, kalau misalnya kamu punya server di rumah, kemudian kamu mau namanya misalnya class.id, kemudian kamu akses di luar, itu bisa gitu ya. Nah, kalau di Oracle, kita harus hafal database portnya. Nah, ini kan kontainernya berisikan ORCL PDB. Saya nggak lupa namanya, jadi kadang saya masuk ke ORCL yang ini. Nah, statusnya uptime-nya dia 1 hours 40 menit. Kan, single instant, dan itu keterangannya ada di sini semua. Nah, mau login terakhir biasanya tercatat. Ada serangan intruder. Saya mau tanya, Bu. Nah, Yang uninstall tadi rekeditnya apa aja, Bu? software terus Oracle. Pokoknya. Terus Nah, sistem sama service ya, Bu. rekeditnya itu tadi pokoknya yang ada tulisannya apa semua Oracle sama key. Yang penting kalau misalnya itu Oracle, walaupun kamu pakai di mana tuh namanya, di apa sih jenenge? Yang di haki itu loh, haki mesin. Ya, haki mesin sama terus apa milih yang software, terus yang Oracle sama kontrol service. Yang service itu loh. Iya, Bu, yang sistem kan, Bu? Sistem sama service itu kan, Bu? Iya. Iya, cuma 2 itu aja kan, Bu? Ya nanti videonya ini kan diupload terus kalian lihat kan. Oke. Nah, ini kalau misalnya lihat ada insiden apa aja, solid dan lain sebagainya. Nah, ini kan untuk yang performance. Nah, ada yang namanya performance hubs itu kalau misalnya kamu mau monitor apa aja yang mau akses ke SQL-nya, dia pakai username siapa. Jadi di database itu kan kamu ada login beberapa ya, yang kamu kenal awal itu kan user system, user sys, sama sysdba, ya kan? Nah, nanti itu setiap orang, misalnya dia itu punya database sendiri, misalnya departemen produksi punya database sendiri, berarti kamu bisa ngasih user namanya database, user departemen itu misalnya ada ID-nya sendiri gitu ya, departemen produksi ada ID-nya sendiri, kamu ngasih user ke ID-nya departemen produksi, itu bisa, misalnya namanya siapa namanya, Faiz gitu ya, misalnya ya user Faiz gitu ya, nanti ketak di sini user Faiz akses ke database apa, kan database-nya kan jadi satu soalnya, jadi nanti jam berapa, nah itu kita bisa ngeliat di sini, kan kita sistem DBA-nya. Nah ini masih
masih loading. Nah, di situ kita bisa ngecek kalau yang dulu itu selain di share itu kita bisa ngeset usernya gitu ya. Service-nya apa aja, ini ada kontainernya. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jam 9 lebih 10 menit ini artinya sudah tidak ada yang ditunggu lagi, mungkin teman-teman bisa kita mulai. Database soalnya masih kosong terima kasih saya ucapkan belum Bapak, diisi Ibu, tabel apa-apa kan. Nah, kalau sudah ada isian tabel bisa ada macam-macam servisnya tuh. Nah, enaknya di Oracle tuh kan ini loh ada visualisasinya sekarang. Kalau dulu itu bisa connect sampai ke itu namanya yang akan kita lakukan di pagi hari ini yaitu terkait bisa sampai akses ke apanya SQL workspace gitu ya. Kalau yang di sini tampilannya masih seperti ini. Mungkin nanti kalau misalnya sudah ada jadi tag error, problem, insiden. Nah, ini sudah ada insidennya ini untuk menganalisis manajemen resiko yang ada di databasemu. Jadi sebenarnya kamu kalau misalnya di rumah kamu lihat ada yang hack dan lain sebagainya, karena database itu kalau misalnya hilang bisa hilang sampai 40 giga. Jadi kalian harus sebagai kalau mau jadi kerja di database, yang pertama kalau tahu udah diserahi megang database itu, kalian harus menyiapkan satu backup data, entah itu di komputermu atau belajar backup and recovery system automatically. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau hilang, kalau di MySQL hilang ya hilang udah. Kalau di Oracle enggak, masih bisa. Nah, ini detailnya yang di sini masih database Express ya. Nah, ini bisa disetting berapa auto refresh. Jadi kalau di jaringan itu, kamu masih ingat nggak kalau di jaringan tuh Bu Rizky ngasih info tentang kakti sama apa Ben? Sing tentang jaringan itu yang ngetek jaringannya masuk apa, grafiknya keluar apa itu loh. Apa sih? Yang per port itu loh, port masuknya apa, dia habis bandwidth berapa. WOM, masuk WOM sih sebenarnya. Tak jeleki jeneng apa sih? WOM. Apa sih Allah? WOM smooth. WOM smooth ah. Yang praktikum terakhir itu loh yang ada jaringan Agus Office nih. W. Sama agak. Aku nggak diserak. Sahabat namanya Kavi ya. Saya mohon bantuan
Wersak, ya Allah, lali aku sama. Nah itu loh kayak Wersak tuh loh. Nah itu seperti itu. Cuman kalau Wersak itu kan untuk jaringan. Kalau yang di database itu di Oracle itu ada seperti ininya. Monitor SQL-nya, kemudian last time top 100 soalnya kan nyetingnya kemarin 100 ya kalau nggak salah. Nah kalau misalnya dia digunakan oleh banyak user ya nanti di setting 100 user. Kalau misalnya ada user yang masuk kemudian kamu nggak kenal ya udah di-kill aja. Misalnya ada tag siapa, kill gitu. Itu bisa. Enaknya di situ. Mau setiap detik di auto refresh, berarti komputernya untuk yang monitoring itu harus jalan. Biasanya seperti itu. Itu untuk Oracle Cloud Database Express ya, interface salah satu database interface ya. Nah, kalian nyoba cari tahu di praktikum kalian yang install awal gitu ya, kan ada prosesnya. Kalian screenshot kan satu-satu. Nah di situ ada tulisannya pasti OEM-nya itu ada di mana. Jadi kalau Briski tadi ngecek itu ya, ketika nginstal ternyata lokasinya itu ada di HTTPS, kemudian saya bukan localhost gitu ya, sudah diganti hostname-nya jadi MSI, kemudian di portnya itu kebetulan Briski pakai 5500, ada yang 1521, ada yang 1555 gitu ya, yang demo MBD itu 1555, kemudian /em. Nah, udah untuk teorinya terkait itu dulu. Untuk praktikumnya nanti kita lanjut sekitar jam 10 ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Berarti belum, Bu. Belum ya? Ya udah, kalau belum ada, saya akhiri dulu pertemuan MBD. Nanti kita lanjut jam 10 ya, terkait yang listener. Tadi kan beberapa bilang listenernya nggak bisa dan lain sebagainya gitu ya. Ibu. Oke, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.